Oke, welcome di video kedua dari Freedom Cuan. Kita akan membahas tentang saham-saham yang udah di-request teman-teman yang ada di komunitas yang ada di Telegram. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton, kalau misalnya mau request-request saham, bisa gabung di Telegram karena di sana lebih intens. Jadi juga kalau market lagi jalan juga di sana ada beberapa pembahasan dan beberapa rekom juga. Kalau misalnya ada suatu hal yang menarik, saya kabarin di situ. Nah, jadi yang pertama dari IHSG tersendiri, di sini sebenarnya ada pola rising wedge, di mana ini pola yang kurang baik, di mana target penurunannya kurang lebih kalau ditarik garis, maka dari area bawah sini sampai ke atas, kita copy, kita paste, dia bisa turun sampai ke area 6.600-an ya. Tetapi kalau emang selama dia nggak nge-break di bagian bawah sini, jadi di garis yang bawah ini, kalau dia nggak nge-break ke bawah, nggak breakdown ke bawah, jadi menurut saya semuanya akan aman-aman aja. Ya, kita berharap yang terbaik, tapi ya kita juga mempersiapkan yang terburuk. Next, ada saham pertama adalah PSKT. Oke, ini saya mau pakai ini ya, pakai trading view yang free buat biar relate sama teman-teman bisa pakai. Jadi di sini PSKT mempunyai area demand di area kotak ini ya, dari 84 sampai 85, kurang lebih di area demand-nya. Jadi kalau bisa beli di sekitar sini ya, 84 sampai 86 gitu ya. Karena ini bolak-balik tidak tembus, dia pernah jadi resisten, pernah juga jadi support 2 kali, jadi ini lumayan kuat ya. Jadi kalau misalnya beli di area sekarang ini oke, dengan risk reward yang oke. Kalau misalnya break 84 ya buang, tapi kalau misalnya bisa naik ya paling enggak dia bisa naik ke sini, ke 106 atau mungkin 102 dulu, 106 ya, mungkin balik lagi ke atasnya. Di dalam komposisi stakeholder-nya PSKT itu ada stakeholder juga yang sama kayak di Indi. Jadi ya mungkin menarik lah. Ada something new yang kita belum tahu. Next, Chassis. Oke, Chassis ini masih kurang oke karena dia dari downtrend banget ya. Jadi dia dari area atas ini dia polanya cukup downtrend. Kalau saya kayak gini agak dihindarin dulu. Kenapa? Karena volumenya juga nggak ada. Ya MACD sama stokastik diabaikan lah kalau kayak gini. Di sini juga ada dead cross. Jadi antara MA50 sama MA200 dia crossing ke bawah itu nggak bagus. Jadi saran saya dihindari dulu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada candle reversal dengan volume yang gede, nah itu mungkin baru dipertimbangkan untuk masuk. Next, bola. Oke, bola ini menarik ya, di mana dia punya area demand di bawah sini ya, sekitar 412 sampai 410 sampai 430 kurang lebih ya. Tapi dia juga punya area supply di area atas ini, di mana ini juga supply yang cukup kuat ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau beli dan suka dengan bola, kalian bisa beli untuk di area dekat-dekat kotak yang bawah, di mana itu merupakan area support yang cukup kuat. Tetapi so far kalau misalnya kalian lihat broker summary dari area bawah sini sampai sini, ini lumayan oke ya, dikumpulin oleh RF dan ya bola ini merupakan emiten startup ya, di mana Bali United, klub bola, sepak bola maksudnya. Jadi ya kalau kita invest di startup ya bisa beggar, bisa cuan kotos-kotos, ya tapi juga bisa juga minus. Selanjutnya ada STAA, Sumber Tani Agung Research. Oke, ini baru IPO ya, baru IPO. Bisa dilihat di broker summary-nya di area sini. Jadi dari tanggal 14 Maret sampai 4 April, kalau terjadi akumulasi boleh untuk buy, tapi saya agak kurang suka sih kalau IPO tapi di harga yang tinggi, di harga 900-an. Kalau saya kurang suka, tapi kalau mau beli oke, dengan batasi risiko kalau dia breakdown di 730 lah ya. Gitu. Next, MLIA. Mulia Industrindo ini menarik banget. Dari patternnya dia bikin swing high, swing low, swing high, swing low.
Kalau kita tarik garis dari area bawah sini, kita ya kurang lebih ya. Dia lagi ada di bullish channelnya. Dan ya ini menarik ya. Cuman kalau beli sekarang tuh buat saya sih agak nanggung. Tapi kalau teman-teman suka ya boleh. Misalnya beli, ya harapannya kan dia ke sini lah ya. 2440 TP. Tapi kalau misalnya besok candlenya merah lagi, ya tungguin aja di area bawah sini. Pokoknya kalau beli di garis yang bawah itu lebih safe daripada beli nanggung-nanggung kayak gini. Gitu. Karena ini di tengah. Risk rewardnya ke atas, ke bawah kayak hampir 1:1. Jadi kurang oke. Next dari trim. Trim ada tender offer yang cukup kurang bagus. Tender offernya di bawah di harga berapa ya? Kalau nggak salah 200 atau 100, pokoknya di bawah harga yang sekarang. Jadi ya mungkin dihindari dulu sampai ya deket-deket tender offer lah, mungkin boleh asumsi untuk beli. Sebenarnya ini udah nggak oke secara chart, dimana di sini dia potensi untuk bikin double tops. Di sini ya, dia bikin double tops dan ya mending cari yang lain dulu deh daripada trim. Kalau saya gitu. Apalagi kalau misalnya dia breakdown area sini ya. 272 kalau sampai di break ya goodbye. Next, LTLS. Ini sama apa ya? Saya baru tahu. Oke, saya ngelihat candlenya aja ini kayaknya kurang liquid deh. Kalau kurang liquid kayak gini belinya jangan banyak-banyak ya, karena kalau beli gampang tapi kalau jualnya keluarnya susah gitu. Mungkin bisa dicek broker summary-nya di area sideways-nya ini, kalau ada akumulasi bisa di buy, kalau enggak ya better enggak. Tapi kalau saya sih enggak suka ya, saya hindari saham yang kayak gini karena enggak liquid. Pola ini juga downtrend dan ya kalau saya nggak suka ya skip ya, karena pola ini downtrend dan ya walaupun kemarin ada volume, kita mungkin pakai time frame yang lebih kecil. Oke, secara time frame yang lebih kecil ada volume hijaunya lebih gede ya, jadi pas turun volume merahnya kecil. I think oke-oke aja, cuman agak risky ya, dimana kalau misalnya dia jebol 88 itu bisa jadi pertanda downtrend-nya dilanjutkan kembali. Next, yellow, si kuning. Oke, yellow menarik, dimana dia mencoba untuk membuat double bottom maybe. Oke, ini proyeksi lama saya. Oke, dia ada potensi untuk bikin ya double bottom. Boleh dipertimbangkan untuk buy karena udah nanggungnya udah di area sini ya. Better untuk sekalian aja deh kita buy on breakout gitu ya. Kita tunggu sampai dia ngebreak 124 deh. Dia ngebreak 124. Kalau misalnya besok hijau lagi ngebreak 124 bertahan, kita bisa beli di area sini ya. Nah, target kenaikannya berapa ya basic lah ya. Kita ukur, kita copy, kita paste. Ya paling enggak dia bisa lah ke 138. Tapi balik lagi, ini saham-saham yang third liner atau gorengan ya. Doit menarik, salah satu saham batubara yang cukup murah secara valuasi. Ada beberapa sekuritas yang menargetkan dia bisa ke 700, bisa ke 800, 900, bahkan ada yang 1000. Oke, dia secara candle juga oke. Kemarin naik cukup kenceng ke atas, dia ke bawah. Ini nggak bikin swing low baru, ya potensinya untuk dilanjutin ke atas. Buat yang mau beli boleh. Kalau besok merah itu bisa pertimbangan untuk beli di area sini. 446 tungguin aja dia turun ke 446. Atau bahkan lebih turun lagi bisa 444. Kalau dia turun ke bawah bisa beli gitu ya. Dengan target di ya 466, 484. Kalau dia ngebreak last high-nya dia yang 484 ya tinggal let's profit run.
Jadi gitu aja. Oh ya, ada satu lagi, Denar. Bang Oke. Ini udah mulai oke ya. Namanya Bang Oke. Dia udah mulai oke di mana dia lagi bikin base baru di area sini. Nah, jadi suatu saham kalau misalnya habis downtrend parah, dia tuh ngebikin base dulu untuk dia kuat untuk naiknya. Jadi dia udah nggak downtrend, dia lagi sideways di bawah. Tinggal kalau misalnya mau beli, mau nyicip-nyicip boleh beli. Cuman harus batasi cut loss dengan ketat ya. Kalau dia break closing di bawah 244 buang. Closing ya, closing. Jadi misalnya jam 14.49 dia di bawah 244 buang. Berarti tandanya dia bikin new low baru. Dia lanjutin downtrendnya ke bawah. Jadi itu dia tandanya bikin new low baru, dia ke bawah lagi lanjutin. Dan itu harus di cut loss. Gitu, jadi sekian pembahasan saham pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mau request atau mau lebih lebih intens lagi untuk komunikasi, diskusi, ada grup Freedom Join Community di Telegram, jangan lupa join. Ada di description box. Jadi klik deskripsi di YouTube, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next video.